agar apa yang kita presentasikan bermanfaat dan berbarokah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya demi mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Mas Ferdi. Baik, saya akan menjelaskan tentang elastisitas harga. Rumusan Oke, masalah oke itu Mas. apa pengertian elastisitas permintaan, apa elastisitas harga, apa jenis-jenis elastisitas permintaan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, apa elastisitas penawaran, dan apa pengaruh harga terhadap elastisitas. Tujuan dari harga tujuan dari elastisitas harga yaitu memahami pengertian elastisitas permintaan, memahami elastisitas harga, memahami jenis-jenis elastisitas permintaan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, memahami jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, dan memahami pengaruh harga terhadap elastisitas. Elastisitas permintaan besarnya reaksi konsumen terhadap perubahan harga sangat penting bagi produsen. Tujuannya adalah agar produsen dapat menentukan tingkat harga yang menguntungkan. Elastisitas permintaan adalah ukuran derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat berubahnya harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Baik, saya berikan kepada Mas Aang untuk melanjutkan presentasi ini. Ya, kami lanjutkan presentasinya dengan jenis-jenis elastis permintaan. Permintaan elastis sempurna dalam kurung E sama dengan O. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta, dengan demikian kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang jasa tetap tidak berubah. Contohnya barang yang permintaannya tidak elastris sempurna adalah tanah, meskipun harganya naik terus. Yang kedua, permintaan tidak elastris atau elastatif. Permintaan elastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Nilai E garis 1 artinya perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Yang ketiga, permintaan elastis uniter. Koefisien elastisitas permintaan uniter adalah 1. E sama dengan 1. Artinya perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Yang keempat, permintaan elastis E per 1. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Artinya perubahan harga sedikit saja akan diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Permintaan tak terhingga elastris sempurna, bahwa beberapa pun jumlah barang yang diminta harga tetap, dengan demikian kurvanya terbentuk horizontal. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan.
Satu, tingkat kebutuhan. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang sangat penting, perubahan harga tidak memenuhi jumlah permintaan. Yang kedua, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sekiranya sesuatu barang mempunyai barang pengganti. Presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Misalnya, bagian pendapat yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan dianalisis, semakin analisis sifat permintaan suatu barang. Produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan tidak elastis. Tradisi. Apabila pemakaian sesuatu barang sudah menjadi tradisi walaupun beberapa pun naiknya harga. Mode juga mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang apabila barang tersebut sudah digandrungi oleh masyarakat. Perubahan harga dan barang yang diminta. Hal ini mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut sehingga permintaan menjadi elastis. Baik, sambil saya ambil alih. Elastisitas silang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Hubungan tersebut dengan bersifat pengganti dapat juga bersifat pelengkap. Elastisitas silang berhubungan dengan karakteristik kedua produk, yaitu barang komplementer dan barang substitusi. Kenaikan barang komplementer, kenaikan harga Y akan menyebabkan penurunan jumlah barang X yang diminta. Contoh produk komplementer misalnya bensin dan mobil. Mobil tidak dapat digunakan tanpa bensin. Jika harga bensin naik, permintaan akan mobil akan cenderung turun. Dan barang substitusi, kenaikan barang harga Y akan menyebabkan kenaikan jumlah barang X yang diminta. Contohnya minyak tanah dan kayu bakar. Beras berkualitas sama merek A dan B. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah proses perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapat. Nilai elastisitas pendapatan adalah barang yang kurang bernilai. Yang disebut barang inferior adalah barang yang apabila pendapatan konsumen semakin meningkat, maka proporsi pengeluaran terhadap barang tersebut semakin menurun. Yang kedua, konsumen adalah barang normal atau kebutuhan pokok. Barang normal itu mempunyai sifat apabila pendapatan konsumen mencapai, maka permintaan terhadap barang normal juga meningkat, tetapi dengan persentase yang lebih rendah atau sebaliknya. Yang ketiga, barang superior adalah barang yang apabila pendapatan konsumen meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut juga meningkat dengan persentase yang lebih tinggi. Yang ketiga, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu prosentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Koefisien elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang Baik Mas Wais, lanjut presentasi Mas Wais. Ya, selanjutnya di sini ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada jenis penawaran elastis, yang dimana
Ini adalah perubahan harga yang mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Atau penawaran elastis ini terjadi jika perubahan harga itu diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Yang kedua, ada jenis penawaran inelastis. Perubahan ini perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran, atau persentase perubahan penawaran barang itu lebih kecil dari persentase perubahan harga. Yang nomor 3, ada jenis penawaran uniter elastis. Elastisitas penawaran ini di mana persentase perubahan jumlah produk yang ditawarkan itu sama dengan persentase perubahan harga produknya. Yang nomor 4, ada jenis penawaran inelastis sempurna. Inelastis sempurna ini adalah elastis yang bernilai 0. Artinya berapapun harganya, jumlah produk yang ditawarkan itu akan tetap. Yang terakhir, ada penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna ini terjadi jika perubahan penawaran itu tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga kurva penawaran itu akan sejajar dengan sumbu Q atau X. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Jadi di sini ada 2 faktor yang dikatakan sangat penting dalam menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama, ada kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Nah, ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran besar, misalnya jika produksi saat ini telah mencapai skala ekonomis dan biaya rata-rata minimal, maka produksi itu berada dalam skala yang tidak ekonomis. Yang kedua, jangka waktu analisis. Elastisitas penawaran juga tergantung kepada waktu. Jadi apabila harga itu berubah, maka ahli ekonomi ini membedakan 3 waktu atau 3 masa bagi produsen dalam rangka menyesuaikan jumlah barang yang akan ditawarkan dengan perubahan harga tersebut. Yang pertama ada immediate run, yang kedua ada the short run, yang ketiga ada the long run. Jadi stok persediaan itu semakin besar persediaan, semakin elastis persediaan. Nah, ini karena produsen itu dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. Lanjut, ada pengaruh harga terhadap elastisitas. Yang pertama ada terhadap permintaan. Di sini ada pengaruh elastisitas harga terhadap permintaan produk primer. Elastisitas harga ini terdapat permintaan mempunyai hubungan negatif. Artinya apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Lalu ada pengaruh elastisitas harga terhadap permintaan produk sekunder. Ini adalah harga terhadap permintaan itu mempunyai hubungan yang negatif. Jadi apabila harganya itu naik, maka permintaannya akan turun. Lalu ada pengaruh elastisitas harga terhadap permintaan produk tersier. Elastisitas harga itu terdapat permintaan yang mempunyai hubungan yang negatif. Artinya apabila harga naik, maka permintaannya akan turun. Nah, lalu ada terhadap penawaran, di mana ada elastisitas harga terhadap penawaran produk primer. Elastisitas harga terhadap penawaran itu mempunyai hubungan yang positif. Artinya apabila harga ini naik, maka penawaran juga akan naik. Lalu ada elastisitas harga terhadap penawaran produk sekunder. Elastisitas ini adalah harga terhadap penawaran yang mempunyai hubungan positif. Jadi apabila harga naik, maka penawarannya juga akan naik. Elastisitas harga terhadap penawaran produk tersier. Elastisitas ini adalah harga yang terhadap penawaran yang mempunyai hubungan yang positif. Apabila harganya naik, maka penawarannya juga akan naik. Jadi kesimpulannya adalah elastisitas ini adalah ukuran seberapa besar para pembeli dan para penjual itu memberikan reaksi terhadap perubahan-perubahan dan kondisi yang akan terjadi di pasar. Lalu elastisitas permintaan itu terhadap harga adalah mengukur seberapa banyak kuantitas permintaan atau suatu barang itu berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut. Lalu elastisitas penawaran adalah persentase perubahan kuantitas penawaran itu dibagi dengan persentase perubahan harga. Jenis elastisitas penawaran diantaranya adalah menawarkan elastisitas, menawarkan inelastisitas, penawaran uniter, penawaran inelastis sempurna, dan penawaran inelastis sempurna. Lalu faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Lalu ada elastisitas silang, yaitu presentasi perubahan
perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan harga dari barang lain. Yang terakhir ada elastisitas pendapatan. Ini adalah presentasi perubahan kuantitas yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Baik, saya sebagai moderator saya ambil alih. Lanjut sesi tanya jawab. Penonton bisa nanti mengisi di kolom komentar ya, biar kita yang menjawab langsung di kolom komentar. Baik, mungkin itu saja yang kami presentasikan. Saya tutup presentasi pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama agar apa yang kita presentasikan bermanfaat dan barokah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're